Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royal. Selamat datang di ibadah siang hari ini. Saya bersyukur kita bisa berkumpul kembali bersama beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Dan bila di bulan lalu kita sudah belajar mengenai mempraktekkan kerendah hatian, maka di bulan yang baru ini kita akan belajar mengenai living selflessly. Hidup yang tidak hanya untuk diri sendiri, hidup yang memperhatikan kepentingan orang lain, dan juga hidup yang bisa berkorban dan berbagi. Seperti di 1 Yohanes 3:16, di mana Yesus rela berkorban untuk kita semua, demi kita, mengasihi kita bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan tindakan. Maka kita juga harus belajar menghidupi dan meneladani apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Dan tentunya di bulan yang baru ini kita juga akan belajar mengenai hashtag yang baru yang nanti akan disampaikan oleh Ko Andrew. So, yuk mari kita sama-sama ikuti rangkaian tema dan hashtag baru di bulan ini, sehingga kita bisa sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyatukan kami hari ini Bapa. Biarkan ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang suci dan berkenan kepadamu, yang menyertai kami semua Tuhan, mempersiapkan hati, pikiran kami Tuhan, menjadi tanah yang subur yang siap ditabur benih kebenaran firman-Mu. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mengucap syukur atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom Royals. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Kasih setianya tidak berkesudahan. Haleluya. Royals, clap your hands. Masih
lapangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan kita baik katakan haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, Nyanyikan dengan satu suara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengarkan Royals nyanyikan. Sebab Tuhan Dia sungguh baik, Dia memang baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Amin. Sorak-sorai bagi Allah yang baik, bagi Allah yang setia, yang percaya Tuhan kita setia, katakan haleluya. Haleluya. Di setiap masalah yang ku alami, tak pernah kau biarkan
Tak pernah kau biarkan aku sendiri menjalani di setiap rencana yang kau siapkan. Ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari setiap langkahku. Ku percaya pada semua janji. We trust in you, Lord. Berjalanlah bersamaku selamanya. Semuanya say. Bersyukur atas kasih setiamu di setiap nafasku, setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayanimu selalu. Yes Lord, ku angkat tanganku. Dia setia dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Selamat tebusan Tuhan. Sama-sama naikkan ucapan syukurmu bagi Dia. Say, ku bersyukur atas kasih setiamu. Dan ku bermasmur, memberikan hidupku, melayanimu Tuhan, dengan Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Ku bersyukur atas kasih setiamu di setiap nafasku, setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermasmur memberikan hidupku, melayanimu selalu, dekat Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan tertulis bahwa janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan ucapan syukur. Saudara mengucap syukur hari ini ada karena kasih setia Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami datang. Kami datang kepadamu Bapa. Membawa hati kami, mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Ucapan syukur dari hati kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Betapa hati kami bersyukur. Terima kasih tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Deklarasikan Royals dari hatimu. Come on. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu tanda Engkau bersyukur, tanda Engkau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami berikan pujian Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Royals. Naikkan ucapan syukurmu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur pertolongan-Mu nyata dalam hidupku, dalam hidupku. Kami bersyukur Kau Allah yang terbaik, sungguh amat baik. Amin.
Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang selalu pandang kami berharga Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau selalu pegang tangan kami Tuhan. Bahkan dalam lembah sekalipun, bahkan dalam gelap sekalipun Tuhan, Engkau yang menuntun kami, memegang tangan kami Tuhan, membawa kami ke tempat yang tenang, membawa kami ke tempat yang air yang mengalir Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Hanya karena kasih-Mu kami hidup. Oleh cinta-Mu kami ada hari ini. Glory, mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Sebab mulut kami penuh dengan puji-pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Royal sama-sama nyanyikan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Nyanyikan dengan iman. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Come on sing. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru yang Kau karuniakan kepada kami. Kami mau dedicate ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Biarlah kiranya sepanjang bulan yang baru dan minggu yang baru ini tangan penyertaan Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ajari kami hari ini untuk membuka diri kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya hikmat dan pengertian Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua di tempat ini. Kami mau embrace, merangkulnya dan membawa kebenaran ini ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ketika kami mengerjakannya, hidup kami tidak akan sama lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama, di atas segala nama, kami serahkan doa ini. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Semua yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ada di tema yang baru dari kalender tema kita, keluarga besar GBI Rock, saudaraku dimanapun berada termasuk di kota Surabaya ini. Kalau sudah perhatikan satu kuartal ya, pertama ini mulai dari kita belajar bagaimana kita mengelola hidup kita, bagaimana kita belajar untuk melihat bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. In fact kita tahu bahwa saudaraku di dalam kitab Kejadian itu mulai daripada penciptaan sejak dari awal itu selalu ayatnya berkata Tuhan melihat semua itu baik, 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 baik. Sampai kepada pasal yang kedua Tuhan bilang tiba-tiba Tuhan berkata tidak baik. Tidak baik apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena itu hubungan penting. Ya. Dan kita juga belajar bagaimana kita bisa mengampuni ya. Melepaskan pengampunan. Dan pengampunan itu sebetulnya bukan untuk orang yang kita ampuni. Pengampunan itu sebetulnya untuk keuntungan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau saudara mampu untuk melepaskan pengampunan, saudara hidup dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika kita hidup dengan dendam, ketika kita hidup dengan kemarahan, saudara bahaya sekali. Kenapa? Karena orangnya waras-waras saja. Yang bikin salah itu kita yang jadi gila ya. Tentu saja kita tidak mau demikian, betul enggak saudara? Jadi tiap kali ada orang yang menyakiti hati saya atau menyinggung saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Not for the sake of him or her, but for me actually ya. Dan bagaimana juga kita belajar kalau saudara masih ingat dan tentunya harus ingat ya. Karena baru minggu lalu masih anget-angetnya ini saudara. Kita belajar untuk humble, untuk rendah hati ya. Dan saya bikin studi kecil lah ya tentang kerendahan hati dan ya sayang nggak sempat saya sampaikan ya. Bahwa ternyata kerendahan hati itu berkatnya banyak saudara. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, termasuk promosi. Ya, mereka yang rendah hati akan mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Ya, tadi habis ibadah saya ketemu dengan beberapa bapak di depan. Dia bilang memang zaman ini nggak gampang Pak, apalagi kalau di pemerintahan katanya. Kenapa? Ya saudara tahulah apa yang terjadi di bangsa kita ini ya. Ada pembatasan-pembatasan karena soal SARA ya. SARA termasuk agama ya saudara ya. Tapi saya bilang kalau Tuhan yang angkat nggak ada yang bisa turunkan. Amin saudara. Ya kita lihat Alkitab. Bagaimana Yusuf, bagaimana Daniel misalkan. Mereka ada di sebuah bangsa di mana ras mereka ada ras yang bukan hanya kalau boleh dibilang itu bagian yang terkecil atau yang sepertinya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan mengurapi, ketika Tuhan menyertai, mereka diangkat bahkan untuk jadi penentu kebijakan. Ya, Daniel menjadi pejabat di Babilonia, sebetulnya di 3 empire ya kalau saudara tahu. Babylon, Medo-Persia dan kemudian Persia. 3 kerajaan runtuh di depan matanya Daniel. Danielnya nggak runtuh saudara. Ya, demikian pula bagaimana Firaun sangat bergantung kepada hikmat Yusuf. Nah saya percaya umat kerajaan punya anointing yang sama, punya kemampuan yang sama, amin saudaraku. Asalkan kita hidup, saya percaya humble memang sangat penting ya. Dan tentu saja hari ini kita belajar bagaimana kita bisa hidup selflessly, itu sebenarnya tanpa pamrih. Tapi juga punya pengertian selfless ya saudara. Bagaimana kita harus belajar membuang atau lebih tepatnya tidak mengutamakan apa yang jadi ego kita. Ini pelajaran yang tidak mudah. Saudara,
Ini khotbah yang tidak populer. Ya. Nah coba saya ingin ajak kita baca teks ini dulu, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa salah satu main purpose kita sebagai umat kerajaan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Angkat tangan saudara. Ya kan? Betul nggak saudara? Dunia akan terpikat oleh kita bukan karena kepandaian kita, bukan karena penampilan kita, bukan karena gagah hebat kita. Dunia itu terpikat sama Yesus yang ada di dalam saudara. Karena itu tampilkan Yesus instead of kita tampilkan diri kita. Betul nggak saudara? Oke, ya. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, baca sama-sama ayat ini. Ini penting sekali, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau sudah baca terus ayat itu, nanti sampainya kepada salib, saudara. Ya, tidak ada hukuman yang sangat buruk ya, yang nasty banget gitu, selain daripada salib. Dan dia rela untuk itu terjadi pada dirinya karena kasihnya sebenarnya untuk saudara dan saya. Tapi Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi sebuah nasihat yang penting sekali, jadi kunci utama kita bisa hidup selfless ya, atau hidup yang tidak berpusatkan hanya kepada diri kita sendiri. Saya jadi ingat dulu kan kita pernah dengar, saya nggak tahu siapa yang pertama kali bilang ya, tapi benar juga. Dia bilang ada Holy Trinity, ada Unholy Trinity ya. Holy Trinity adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Unholy Trinity itu kebanyakan kalau orang belajar teologi, Unholy Trinity itu nabi palsu, ya, antikris dan binatang itu. Tapi ada Unholy Trinity yang lebih bahaya lagi, yang seringkali kita nggak sadari. Apa itu? I, me, and myself. Everything is about me, ya, everything is about us, pokoknya aku terus dapat apa? Aku bagianku di mana? Aku untungnya apa? Semuanya aku, mengarahnya kepada dirinya sendiri. Dan ada memang pribadi yang mirip banget, saudara. Yang modelnya kayak begitu. Namanya setan. Coba sambil senyum lihat kiri kanan. Kamu lebih mirip siapa? Ya. Dan saudara, nasihat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Karena selfless itu justru dibutuhkan ketika kita bersama-sama. Ketika ada dalam sebuah community. Kenapa saya percaya sekali dengan pentingnya sebuah komunitas. Ya. Sebab ketika Anda hidup sendirian, Anda nggak perlu selfless. Justru ketika kita ada dalam relasi dengan orang lain, kita belajar untuk kita selfless. Ya kan? Dan dikatakan menaruh pikiran dan perasaan. Tiap hari saya doa, saudara. Doa saya adalah Tuhan karuniakan kepada saya hati dan pikiran Tuhan. Nah, kenapa? Ayat ini bilang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Dan apa pikiran dan perasaan Tuhan? Ternyata adalah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia hidup tidak untuk dirinya. Di dunia, filosofi dunia itu sangat opposite dengan kingdom philosophy atau kingdom culture, saudara. Sebutlah apa itu, ya. Sangat bertolak belakang. Dunia itu memang ngarahnya kepada, ya kan? Coba lihat iklan-iklan yang ada di luar. Indulge yourself. Ya. Kadang filosofi itu bisa masuk ke dunia. Sit, relax, and enjoy. Come on lah, ini bukan penerbangan. Ini gereja. Ini ibadah. Nanti saya tunjukkan bagaimana ibadah yang sejati. Ya, dan Kristus sebagai teladan utama, itu tokoh paling penting yang kita mesti pelajari, saudaraku. Kehidupannya. Di sepanjang kehidupannya, Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Malah dia berkorban, Alkitab berkata. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, saudara dan saya. Supaya, apa itu saudara? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa hidup dalam ibadah yang sejati? Simple. Roma menuliskan, persembahkanlah tubuhmu
Tubuh itu praktikal, saudara. Karena roh, jiwa ada di dalam itu. Tubuh itu berbicara tentang keberadaan kita. Kemanusiaan kita. Ya kita ini. Taruhlah kata firman Tuhan itu di atas altarnya Tuhan. Ya. Craig Groeschel menulis sebuah buku judulnya Altar Ego. Altar itu tempat mempersembahkan. Taruh egomu di situ. Kalau ego kita itu nggak ada di altar, saudara, bahaya sekali. Maka kita menjadikan ego kita segala-galanya buat kita. Ada sebuah ilustrasi, saya melihat TikTok dari Ibu Mary Riana. Dan dia menceritakan satu kali ada 2 kucing, yang satu jalan dari sana, yang satu jalan dari sini. Dan dua-duanya mereka jalan dengan gagah dan bertemu di titik di tengah. Dan dua-duanya saling melihat satu dengan yang lain. Dan yang satu mulai mendesis dan mulai dia mengeong. Dalam bahasa kucing itu adalah sebuah ancaman. Dan kucing yang satu yang gak mau kalah, dia juga mengeong dengan lebih keras lagi. Kira-kira kalau diterjemahkan, yang satu bilang ini, lu minggir, ini jalan gua. Yang satu bilang enak aja, gua gak mau minggir, lu mau apa? Yang satu lagi, ini dengan mengeong, ya ini kan bahasa kucing kan. Ya, yang satu lagi bilang kamu nggak tahu, aku penguasa di sini. Yang satu bilang lu boleh penguasa, tapi aku lebih gede dari kamu. Aku udah takut sama kamu. Dan mereka saling mengancam satu dengan yang lain. Habisin tenaga, habisin waktu, habisin kesempatan. Sementara ada satu kucing tua di situ, saudara, yang bijak. Dan kucing tua ini tertawa. Lalu dua-duanya tersinggung. Kenapa kau tertawa? Ngapain kau ngetawain kita? Dia bilang kamu berdua tuh memang kamu lebih dinamis, lebih kuat, lebih gagah, mungkin lebih pintar, mungkin lebih ganteng. Tapi kamu dua-duanya bodoh. Kenapa kamu bodoh? Kamu lihat gang ini lebarnya bisa untuk kalian jalan berdua. Kenapa kamu berantem untuk sesuatu yang tidak penting? Ego itu membutakan mata kita. Sehingga kita nggak bisa melihat banyak hal, saudara. Ego tuh membuat kita kehilangan kesempatan. Ego tuh bisa ruin your day. Merusak hari saudara. Ego itu merugikan buat kita. Saya jalan dengan anak saya. Terence setir mobil, saya di sebelahnya. Tiba-tiba ada satu mobil potong jalan kita. Dan ini mumpung dia nggak ada di sini, saya ceritain ya saudara. Dan dia emosi saudara. Kurang ajar. Dia langsung tancap gas, saya tahu dia mau potong lagi mobil yang di depan. Saya nggak bilang gini sama dia, jangan kayak begitu, kamu kan pelayanan di gereja, nanti kalau itu jemaat gimana? Itu kita nggak ngajarin value, kita ngajarin pakai topeng. Jangan kayak gitu, papa kan pendeta, nanti kalau orang lihat papa gimana? Apalagi orang tuanya bilang, di mana ku taruh wajahku katanya. Wajah kau tidak pindah-pindah ya, tetap di situ aja. Ya kan, saya bilang, kok enggak perlu kamu begitu. Kalau kamu maju, kamu potong mobil itu, egomu terpuaskan. Tapi apa untungnya? Kalau kamu potong, kamu salah perhitungan, nyenggol, ya, bisa banyak hal terjadi macam-macam yang lebih merugikan kita. Perjalanan kita tertunda, mobil kita rusak, belum lagi kamu nggak tahu yang di dalam mobil itu siapa. Ya, buat apa? Untungnya apa coba? Kita mempertahankan ego demi kemudian untuk merusak banyak hal. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Betul nggak, saudara? Ya, saya bilang biarin aja. Dan saudara tahu kita kan selalu diajari culture sing waras, ngalah. Ingetin lagi kiri kanan saudara, ini harus diingetin terus. Sing waras ngalah. Oke, sudah kasih tahu? Sekarang tanya lagi, kamu waras apa enggak? Gitu, ya. Nah saudara, itulah sebuah bentuk yang istilah kerennya itu, ini bukan istilah dari saya, yielding the rights. Selama kita tidak bisa menyerahkan hak kita. Dunia ini kan mengajarkan kita mempertahankan hak kita.
Makanya HAM di mana-mana, hak asasi manusia. Padahal hak asasi itu berbenturan loh saudara. Hak asasi saya akan beririsan dengan hak asasinya orang lain. Masing-masing kita punya hak, kita mempertahankan hak, kita hidup dengan hak. Kerajaan sorga tidak mengajarkan demikian. Kerajaan sorga mengajarkan kita untuk mempersembahkan hak kita. Apa yang jadi hak kita. Mengorbankan apa yang jadi ego kita. Nah, izinkan saya akan tutup khotbah ini. Tidak sesingkat itu ya saudara. Dengan beberapa hal yang praktikal hari. Praktikal aja ya, praktis aja. Number one, jadikan Allah segalanya. Tuhan tuh gak nomor satu. Tuhan gak nomor satu. Tuhan tuh segalanya. Oke ya. Jadi jangan salah pikir saudara. Ya, Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, pekerjaan nomor tiga, pelayanan nomor tiga. So, pelayanan dulu nomor tiga ya. Pekerjaan nomor empat, apalagi. No, enggak. Tuhan tuh segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Enggak dibilang. Engkau nomor satu, keluarga nomor dua, pelayanan nomor tiga, pekerjaan nomor empat, sampean nomor lima. Enggak. Kaulah segalanya. Ya kan? Kenapa dia segalanya? Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, baca sama-sama 2-3, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua itu punya Tuhan. Duit saudara itu Tuhan punya. Harta saudara Tuhan punya. Bahkan hidupmu Tuhan punya. Tubuh ini Tuhan punya. Saudara, saya belajar ya satu kali itu, dulu kan saya punya filosofi gini loh saudara. Hiburan untuk hamba Tuhan itu cuma satu, mangan enak. Lah hamba Tuhan kan gak boleh macam-macam kan. Hamba Tuhan judi boleh, gak boleh. Main ini gak boleh, main itu gak boleh. Ya kalau olahraga oke lah ya. Main badminton, sekarang yang terkenal apa? Pedal ya. Nah saudara, bolehlah ya. Pak, dulu ada satu businessman bilang, Pak Daniel, hiburan hamba Tuhan itu menurut saya ada 3 Pak. Saya ngamati pendeta-pendeta. Oh ya, apa itu? Nomor 1 mangan. Nomor 2 elektronik katanya. Pendeta suka ganti-ganti iPad, ganti-ganti HP gitu ya. Nomor 3 itu buku, kalau Pak Daniel buku katanya. Ya, karena dia pergi sama saya kemana gitu, saya cari toko buku gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah saya rada sesat pikir, hamba Tuhan hiburannya, dan memang jemaat kalau ngajak kita, tiap kali ngajak kita ketemuan, ngajak itu pasti mangan. Jarang Pak, kita boleh gak Pak, kita mau konseling Pak, iya. Tapi sambil main badminton, gak iso. Mangan paling enak, betul gak? Dan akibatnya saya sempat berat badan saya itu 105 saudara. 105. Sekarang berat badan, tadi malam saya nimbang itu 86, berapa gitu. Sebenarnya itu udah, saya sempat 80. Ya, dan saya mau kembaliin ke sana memang penuh dengan perjuangan, derita, air mata. Meskipun tidak sampai darah ya saudara ya. Tapi ya lumayan lah, saya ketemu sama teman saya barusan. Lalu dia ngeliat saya tahu ini teman saya masih ingat saudara. Dia, Daniel ya? Iya, saya bilang, kamu kok kurus sekarang? Yang bilang kurus siapa? Oke lah ya, oke lah. Ya saudara, saudara tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kita ada namanya setahun 2 kali itu ya, RLS, Rock Leader Summit. Ini di sebelah saya itu Pak Franky saudara. Ya kita tukar-tukar, kadang Pak Roni, kadang Pak Arifin, Pak Franky. Dia bilang, tiba-tiba di tengah meeting. Karena itu saya percaya suara Tuhan itu. Karena tidak direncanakan. Di tengah meeting dia bilang, Daniel, saya tolong, iya Pak. Saya mau beritahu ya. Ya, apa Pak? Kamu punya tubuh itu Tuhan punya. Kan dia kalau ngomong gitu. Kamu punya tubuh itu Tuhan punya. Maksudnya apa saya pikir?
Tapi dia terus ngomong ini, itu kamu harus jaga. Nanti kalau kamu ketemu Tuhan, Tuhan bilang, kamu apain aja tubuh yang aku percayakan sama kamu itu. Wow, bertobat saya sudah. Kalau udah gitu gak bertobat, wah itu gila sih kalau saya bilang. Saya bertobat sudah. Saya rubah gaya hidup saya, pola pikir saya. Masih makan enak, masih, tapi dijaga. Kekuasaan terbatas. Ya, amin saudara. Masih. Ya, tapi saya udah gak kayak dulu saudara. Tubuh ini Tuhan kasih sama kita. Jangan saudara pikir ini saya punya. Saudara perlakukan seenaknya, nggak jaga dengan baik. Ya kan, tidur seenaknya, makan seenaknya, hidup seenaknya. Enggak. Itu dulu saudara. Itu ego nomor 1. Ya. Semua Tuhan punya. Nih, Markus 12 ayat 29 sampai 30 bilang. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, ini Shema Israel ya. Lalu dia bilang begini, kasihilah, siapa saudara? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini basicnya saudara. Untuk hidup selfless. Ketika kita menjadikan Tuhan segalanya, dan kemudian setiap aspek kehidupan kita, bagi dia, untuk dia, oleh dia. Ibadah ini tujuan utama kita apa coba? Supaya kita bisa ketemu satu dengan yang lain, senang-senang. Supaya kita bisa enjoy di tempat ini. Ya, pujian penyembahan, dengerin firman. Dulu waktu saya awal-awal pelayanan itu seringkali orang bilang, Pak undang ini loh Pak, undang ini. Kenapa? Ini hamba Tuhannya, Pak seger. Maksud seger itu lucu. Loh, kamu ibadah itu untuk apa? Di tempat ini, yang kita layani cuma satu, saudara. Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Amin, saudara. Enggak ada yang lain. Semua yang kita lakukan di tempat ini, hanya untuk dia. Enggak ada yang lain. Semua kita persembahkan untuk khotbah ini pun juga. Ya, jadikan dia segala-galanya dalam hidup saudara. Filipi 3 ayat 7-8, baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi lihat ini. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus. Sekarang kuanggap apa? Rugi. Karena siapa? Kristus. Malahan segala sesuatu. Siapa dia? Dia udah punya jabatan. Dia terhormat. Dia anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu Farisi yang khusus, yang punya terhormat. Seperti anggota dewan yang terhormat. Sanhedrin. Itu Paulus. Dia bilang gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Apa saudara? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Baca keras ya, 1, 2, 3. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita gagal menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, habis sudah selesai. Sudah. Karena memang gini ya saudara ya, ada 3 musuh utama jiwa kita. Iblis jelas nomor 1. Yang kedua itu namanya dunia. Dunia dengan segala filosofinya, pesonanya, pengaruhnya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah dosa. Dan ketiganya punya pengaruh besar di dalam hidup kita, saudara. Iblis tidak berhenti untuk terus-menerus itu membohongi saudara. Siapakah iblis? Alkitab bilang dia itu adalah bapak segala dusta. Jadi semua yang keluar dari mulutnya pasti apa saudara? Dusta. Nah dia pakai siapa? Pakai dunia. Dunia mengajarkan kepada kita banyak filsafat-filsafat yang sebenarnya merugikan. Karena iblis juga punya tujuan buat kita cuma satu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dan iblis pakai apa? Dosa.
saudara. Ketika kita lahir dengan sifat dosa. Sifat dosa hancur ketika kita bertobat. Yang hancur itu saya pakai istilah apa ya? Babonnya itu loh, itu yang hancur. Tapi kebiasaan dosa masih ada pada kita. The habitual sin ada pada kita. Berjuang setiap hari itu melawan apa? Kebiasaan dosa. Ya kan? Makanya kenapa kok ada orang bertobat ya? Saya mau nanya sekarang, ini simpel ya. Orang bertobat, orang udah dalam Tuhan, boleh miso enggak saudara? Terus gak apa-apa, bentuk kelompok, diskusi. Saya tak ngopi nanti saya balik ya. Jawaban, orang percaya misuh boleh enggak? Enggak, tapi ada enggak sing misuh? Banyak katanya. Enggak, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Ya, itu apa coba? Satu kali saya pergi sama salah satu pekerja kita. Kaget dia, misuh. J-wordnya keluar saudara. Kalau Amerika F-word, kalau Surabaya apa? J-word. Jan gitu. Saya noleh, sorry pak, keperucut. Ada the spirit of keperucut saudara. Itu apa? Karena dulu waktu dia belum bertobat, titik-titik misuh, seneng misuh. Ngamuk apa maneh? Ketemu temen misuh. Buat orang Surabaya misuh itu kayak hiburan gitu loh. Ya, katanya Pak Arifin orang Surabaya ini ya, dan kalau baru kenal sopannya minta ampun. Ya apa Pak kabarnya Pak, selama enggak ketemu baik-baik ya semua ya. Begitu akrab misuh. Ketemu koncone, gitu kan. Ya urip ae awakmu, kan gitu. Lah ngendongakno mati lah. Tapi ketika kita menjadikan dia segalanya, itu akan jadi landasan yang kuat. Untuk kita tidak lagi kemudian fokus kepada diri kita sendiri. Kita menang terhadap 3 yang tadi itu saudara. Tapi gak cuma itu. Mari kita belajar juga menempatkan, apa ini menempatkan kedamaian di atas. Gini loh saudara, kalau saudara menang, tapi kemudian kemenangan saudara itu merusak banyak hal, apa gunanya? Ada orang yang penting saya menang, saya gak peduli caranya. Yang penting saya menang, saya nggak peduli apakah itu merugikan orang atau enggak. Yang penting saya menang. Nah itu bentuk ego yang sangat nasty ya saudara ya. Mari kita belajar untuk menempatkan kedamaian. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya. Sedapat-dapatnya. Sedapat-dapatnya itu artinya apa? Sebisa mungkin, betul nggak saudara? Kalau hal itu bergantung padamu. Ya, sebisa mungkin kalau kamu itu mampu, kalau kamu itu bisa, itu yang Alkitab bilang. Roma ini bilang begitu. Tentang hal apa itu? Hiduplah dalam apa? Dengan siapa? Semua orang. Dia semua orang. Bukan cuma dengan orang baik aja. Wongnya nyeneng no. Mau aku. Tapi ini mau bencek no. Oh hati-hati. Loh enggak. Ya, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, jenis apapun, model apapun, nyeneng no gak nyeneng no, bencek no gak bencek no. Kalau bisa dalam perdamaian, why not? Iya kan? Saudara, ada salah satu pejabat publik kita yang hari ini jadi sorotan se-Indonesia kalau enggak sedunia. Siapa itu? Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi KDM. Ya. Kemarin saya saya lagi ngecek IG saya, tiba-tiba dia muncul. Saya pikir-pikir ini orang ya dia non Kristen ya saudara ya. Tapi saya lihat ini orang luar biasa nih. Kita mesti appreciate lah kalau memang meskipun dia bukan Kristen, kalau dia memang bagus. Ya kita mesti mengenali itu gitu ya. Bagaimana cara dia mengambil sebuah keputusan yang bijaksana untuk mengakhiri adanya konflik dan kemudian membuat keputusan yang win-win. Ya, tentu saja yang
di dalam kita menciptakan perdamaian ini, tentu saja di dalamnya ada unsur take and give. Tapi bagaimana kita bijaksana di dalam menavigasi hal itu yang penting, saudara. Itulah harusnya yang dimiliki oleh umat percaya. Ya. Jadi waktu itu terjadi sebuah konflik antara segolongan masyarakat di satu daerah, kalau nggak salah itu di Jakarta atau di mana. Dia kan gubernur Jawa Barat ya. Bukan di Jakarta, di daerah Jawa Barat ya. Di mana daerah itu, jadi gini, ada satu properti di daerah itu yang akan dibangun, itu kondo resort yang bagus begitu. Nah, tapi ada duri dalam daging di situ. Duri dalam dagingnya apa? Ada satu bagian tanah yang nggak terlalu gede, di situ tinggal sekelompok masyarakat yang dari dulu memang udah tinggal di situ dan mereka punya hak untuk tinggal di situ secara legal. Ya. Dan dia berdialog dengan masyarakat yang ada di situ, saudara. Itu yang menarik buat saya. Karena masyarakat itu start dengan sebuah pola pikir yang kayak begini. Pak, apapun yang terjadi kami tidak akan pergi dari tempat ini. Karena biasalah kalau orang kaya, orang berkuasa, maka akan paksa kami lakukan apapun, mereka punya kekuasaan. Tapi darah apapun, kami tidak akan pergi. Waduh, ini kan kalau ngadepin kayak gini kan tidak gampang, saudara. Dia bilang sebentar. Ya, nomor satu, saya mau ngomong bahwa selalu ada jalan keluar ketika kita itu bisa dengan bijak menilai apa yang ada ini. Jadi kan intinya begini nih, karena kalau ini nggak disingkirkan memang pembangunan rada mengganggu gitu ya. Dia bilang, jadi pada intinya kan Bapak Ibu ini nggak mau keluar dari tempat ini. Iya, apapun yang terjadi, ini kan hak kami. Hak. Lalu dia bilang, oke, nggak jadi masalah. Makanya tenang dulu, nggak jadi masalah. Bapak jangan memihak, jangan mentang-mentang itu. Enggak, saya jamin. Ya. Karena saya juga sudah ngomong sama mereka. Lalu harus kayak apa nih, bagaimana Pak? Gini. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau pergi dari tempat ini, saya akan usahakan gini. Bapak Ibu tetap bisa ada di tempat ini, tetapi Bapak dan Ibu ini bisa menjadi bagian dari proyek yang ada ini. Untungnya apa buat kami? Untungnya adalah ini, Bapak dan Ibu tetap bisa tinggal di sini, oke? Tapi dengan syarat. Jadi mereka ini sudah mau nih pengembang yang di sini, tapi harus ada take and give. Ya, hidup tuh perlu ada yang dilepaskan, tapi juga kita bisa ambil dari situ. Setuju nggak, saudara? Ya kan? Manajemen people kan begitu juga. Ya, dalam hidup itu saudara ada waktunya di mana saudara memberi, menabung lah istilahnya. Tapi ada saat-saat tertentu di mana saudara itu narik, withdraw dari tabungan itu. Ya kan? Kalau saudara withdraw terus, saudara nggak pernah nabung, minus. Maka timbullah konflik. Alkitab juga mengajarkan, bahkan geografinya Israel itu kalau saudara tahu, Israel itu kan petanya panjang kayak begini saudara. Yang di utara itu ada yang namanya Sungai Yordan, Danau Galilea. Dari Danau Galilea keluar yang namanya Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan berakhir di Laut Mati. Bisa bayangin ya, Danau Galilea, Sungai Yordan, Laut Mati. Nah, kenapa yang di bawah ini namanya Laut Mati? Karena memang tidak ada kehidupan di situ. Konsentrasi garamnya sangat tinggi, sehingga orang bisa mengapung di Laut Mati. Siapa yang belum pernah ke Israel? Coba angkat tangan. Yang belum pernah, coba. Nanti kita pergi bareng ya. Ya. Loh ini serius ini perkataan iman. Amin. Nah, jadi, saudara, apa bedanya Laut Mati dengan Danau Galilea? Danau Galilea memberikan penghidupan kepada masyarakat yang ada di sekitar daerah Galilea. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus pernah datang ketika Petrus dan teman-temannya habis menjala ikan. Bedanya Laut Mati disebut Laut Mati karena Laut Mati itu hanya take. Semua itu turun masuk ke Laut Mati, enggak keluar lagi saudara. Stay di situ.
Jadi kalau kita hidup itu cuman kita ego kita, weku, punyaku, untuk aku, bagi aku, buat aku. Itu kita take terus sampean mati. Alright? Apa bedanya dengan Danau Galilea? Danau Galilea ada waktunya dia menerima. Dia menerima dari mana? Dari Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon, sumber air di situ. So Gunung Hermon tuh kalau winter dia penuh salju, saudara. Ketika mendekati spring, apalagi summer, airnya turun. Masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea dikeluarin ke Sungai Yordan. Jordan itu artinya descend, menurun. Makanya airnya mengalir. Nah, si KDM bilang kepada masyarakat, ini ada bagian ya Bapak Ibu dibiarkan tinggal di sini, tetapi Bapak Ibu harus menjadi bagian dari proyek ini, mau nggak? Kami dapat apa? Dapat duit katanya. Kalau dapat duit senang nggak saudara? Hah? Ada di sini yang sudah nggak senang duit? Saya doain. Dapat duit itu nggak apa-apa, yang penting benar caranya. Amin saudara. Dapat duit, senang nggak? Senang Pak. Jadi gini, maksudnya dijadiin bagian dari, ini tuh nanti bisa dijadikan daerah wisata. Ya, dan karena dijadikan daerah wisata, ini kan rumahnya Bapak Ibu, maaf ya jangan tersinggung, kan kumuh toh. Nanti kita bangunkan, dibikin jadi rumah yang bagus. Pengen nggak punya rumah yang bagus? Seneng. Ya. Jadi dia tidak untuk dirinya, tapi untuk kepentingan orang yang bersangkutan. Tapi gini, nanti Bapak Ibu akan dilatih, di training. Supaya ini nanti itu akan dijadikan proyek budaya. Ya, di Bali itu saudara ada satu desa, itu desa Bali yang asli Bali dan dipelihara memang rumah dan adat dan lain sebagainya, itu Bali banget. Ya. Dan itu jadi destinasi wisata yang menguntungkan. Jadi nanti orang-orang yang tinggal di kondo yang stay di situ bisa datang, bisa lihat adatnya orang Jawa Barat kayak apa. Siapa yang memerankan semuanya ini? Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu berkebutuhan? Dapat. Mau nggak? Mau. Selesai masalahnya, saudara. Coba kalau penguasa yang dia pikir dia punya power, ya kan? Panggil aja tentara atau polisi. Sikat, selesai. Gusur. Tapi itu keuntungan, itu mungkin menang. Tapi menang dengan mengorbankan banyak hal. Ya. Bagaimana hidup kita? Alkitab bilang sedapat-dapatnya kalau harus bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, tapi orangnya aneh, nggak apa-apa. Lu kukuai, gua cincai. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai. Dengan siapa saudara? Semua orang, balik lagi. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karakter kekudusan salah satunya itu saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Utamakan kedamaian di atas kemenangan. Justru kalau kita bisa damai, kita menang. Ya, masalah yang bertahun-tahun selesai. Waduh, saya lihat, oh ini bukan, tapi saya baru dapat kabar tadi, Pak itu mamanya orang percaya katanya. Ya, mungkin dia dapat value dari situ. Lalu kemudian apa lagi? Mengutamakan kepentingan orang lain, jelas saudara. Kita yielding the right buat apa? Ya ini, kita nggak mungkin bisa mengutamakan kepentingan orang lain. Manusia pada dasarnya egois. Ya kan, coba lihat anak kecil kalau berantem. Siapa yang mau permen? Saya, semua saya. Siapa yang mau permen? Ini permen enak nih, kita tanya anak-anak kita. Siapa yang mau permen? Dia, enggak ada. Saya. Iya kan? Semua saya, gitu. Ya, saudara. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Oh ya, saya dengar ini ya, wawancara Bapak. Siapa itu? Yang nulis buku dulu itu Change itu. Dia wawancara Pak Renald Kasali ya. Dia wawancara Bapak Pendeta Stephen Tong. Bukan Stephen Juana, Stephen Tong. Ya.
Lalu Pak Stephen Tong bilang gini, dan ini bicarain kita loh saudara, gereja karismatik. Dia bilang kalau gereja itu masih kecil, ya nggak terlalu keren, apalagi duitnya nggak banyak, lebih banyak nomboi daripada dapat keuntungan. Nggak ada yang mau itu gereja, nggak ada yang mau itu gembalakan, nggak ada. Tapi gereja itu kalau udah gede, berkembang, jemaatnya ribuan, persembahannya banyak, perpuluhannya tinggi, rebutan katanya. Nah itu ego saudara. Ya, itu memang benar. Makanya kita robah budaya kita. Kita bersyukur untuk tema ini. Amin saudara. Filipi 2 ayat 3 dan 4 bilang dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan, ya ini yang kita belajar bulan lalu kan, betul gak saudara? Ya, kalau gak ada kerendahan hati, nggak bisa kita hidup dalam kebenaran ini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang, baca lagi 1, 2, 3, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau kita bisa hidup dengan budaya ini, betapa damainya gereja. Ya. Saya nggak peduli, yang penting gereja saya maju, yang penting gereja saya diberkati, yang penting gereja saya. Saya ini sekarang ketua BPD, saya ngajarin gembala-gembala itu untuk tidak hidup dengan ego, yang penting saya. No, enggak. Ayo kita saling berbagi, ayo kita saling menguatkan satu dengan lain, mendorong. Kita menang bersama. Satu kali dibuat bukan dibuat ya, itu memang pertandingan saudara. Saya lupa itu kalau nggak salah Liga Spanyol atau Liga Italia, itu satu tim yang isinya tuh bertabur bintang pemainnya itu. Pemain-pemain terkenal semua. Sementara tim yang satu ada bintangnya, tapi nggak semua itu pemain bintang, ngerti ya saudara? Dan surprisingly, yang bertabur bintang nih kalah sama yang ini. Dianalisa kenapa bisa demikian. Karena ternyata pemain bertabur bintang itu susah banget untuk teamworknya bagus. Karena pemain bintang itu punya ego. Saudara. Sementara yang tim biasa ini ada memang yang jago, 1, 2 lah begitu ya. Buat mereka yang penting gol, yang penting timnya menang. Tidak peduli siapa yang ngegolkan. Ya, di dalam gereja juga begitu. Saya bisa ada di sini, ada orang-orang yang mensupport saya. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan siapa itu ya. Saya bilang nanti satu hari kita tuh bakal kaget loh. Kalau kita ada di dalam kekekalan, karena mungkin Tuhan akan memperkenalkan orang-orang yang kita tuh nggak pernah tahu. Ya sekarang ini kan banyak tokoh-tokoh yang kita tahu kan. Siapa yang di sini yang pernah tahu Billy Graham? Coba angkat tangan. Billy Graham. Oke, banyak sekali. Ya. Siapa yang pernah tahu nama mungkin ini agak sedikit mundur. Oral Robert. Pernah tahu sudah Oral Robert? Nggak tahu ya. Ada di Amerika ada namanya Oral Robert University. Itu yang dirikan seorang hamba Tuhan. Namanya Oral Robert. Terkenal. Ya. Seperti saya sebut nama Jeremiah Rim. Tahu Jeremiah Rim? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu berdosa, itu orang Indonesia. Ya. Bukan orang Amerika ya. Saudara. Tapi mungkin nanti di surga Tuhan akan tampilkan orang-orang yang kita sama sekali nggak tahu. Tapi Tuhan bilang dia ini pahlawan iman. Nah siapa yang tahu David Yonggi Cho? Coba. Dulu Paul Yonggi Cho dia ganti nama jadi David. Ya, karena katanya David itu orang berkenan di hati. Anyway ya. David Yonggi Cho, ada yang tahu saudara? Boleh lampaikan tangan saudara? Tahu ya Yonggi Cho ya. Nah sekarang saya tanya, siapa yang bikin Yonggi Cho bertobat? Muhammad sampean. Saya juga nggak tahu. Lucunya, Yonggi Cho juga nggak tahu. Kenapa? Karena Yonggi Cho ketika dia bertobat, dia sedang terbaring hampir mati di rumah sakit tenda ketika Korea Utara dan Korea Selatan sedang berperang, mereka terlibat dalam peperangan saudara, carut marut negeri itu. Dan dia kalau nggak salah dia kena sakit TBC, dia hampir mati, dia terbaring di rumah sakit tenda itu dan
ada seorang encim-encim yang datang dan nginjili dia. Encim-encim, literally, encim-encim. Bukan penginjil yang hebat, seorang doktor teologi yang berpengalaman. Enggak, encim-encim. Coba katakan encim-encim. Iya. Jangan pernah menghina. Itu katanya the power of encim-encim. Saudara, encim-encim ini datang mengunjungi dia dan memberitakan tentang Kristus buat dia. Encim-encim ini yang mendoakan dia dan kasih sedikit Bible study buat dia. Dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia sembuh secara supranatural, dia bangkit, dia masuk dalam pelayanan. Tapi satu hari dia ingat, aku bisa kayak begini nih karena encim. Dia gak tahu namanya siapa. Dia coba cari encim itu bertahun-tahun. Dan enggak ketemu. Sampai hari dia kembali kepada Tuhan, saudara. Tidak ada yang tahu siapa encim itu. Menurut saudara, siapa yang lebih berjasa untuk pelayanan di atas muka bumi ini? Yonggi Cho kah atau encim ini? Encim ini. Encim ini mungkin cuma ngijili berapa orang. Tapi satu orang yang dia menangkan berdampak bagi dunia ini. Ngerti maksudnya saudara? Iya, nggak ada ego di situ. Nggak ada panggung. Ya, saya sering kali di dalam pelayanan saya ngalami lah, cukup sering. Sampai hari ini kadang-kadang juga dijadikan ban serep. Tahu ban serep saudara? Orang tuh marah kalau jadiin ban serep. So, aku ini dijadikan. Satu kali saya ditelepon, diundang pelayanan. Lalu kemudian yang undang ini bilang gini sama saya, Pak, aduh syukur Pak Daniel bisa ya? Oh bisa, saya bilang, ada waktu ada gini. Wah syukur Pak, puji Tuhan Pak, kenapa? Karena kita udah jadwal 3 pendeta, semuanya nggak bisa. Pak Daniel ini yang bisa, yang keempat. Saya nggak bilang, wah kalau gitu saya nggak bisa juga deh. Ngerti maksudnya saudara? Iya, karena yang lain nggak bisa, Bapak sendiri yang bisa. Nggak apa-apa. Kita satu tim semua. Nggak peduli siapa yang ngegolin. Yang penting tim kita menang. Amin saudara? Yes. Ya. Karena Firman bilang, ayo kita belajar untuk kita tidak mempertahankan ego kita. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. The last but not least saudara. Bagaimana ketika kita mengalah? Bagaimana ketika kita tidak mempertahankan hak kita? Bagaimana ketika kita dirasa rugi karena kita lebih mengutamakan orang lain? Saudara percayakan hasil akhirnya kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu adil? Yes. Ide saya pernah dicuri beberapa orang. Saya cerita ke dia, kemudian dia tampil di depan. Tapi it's okay. Karena anyway itu bukan saya punya, itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau dia curinya dari siapa saudara? Dari Tuhan. Bisa nggak Tuhan ganti? Bisa banget. Ya, percayakan hasil akhir sama Tuhan. Ngalah itu nggak berarti kalah. Setuju nggak saudara? Yes, kita sering dengar itu. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Pada waktu-waktu yang kelihatan baik maupun tidak baik atau kurang baik. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Selah itu artinya apa? Renungkan. Percayakan. Ya. Tuhan, saya ditelikung. Tapi saya enggak dendam. Enggak apa-apa. Saudara, orang yang bisa mengalah itu menunjukkan kebesaran hati yang lebih dari yang lain. Ya, Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Baca lagi ya sama-sama ya, ini janji Tuhan ya. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kujagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, dalam pelayanan seberapa sering saya digoda atau Bapak kan pemimpinnya, Bapak kan yang punya otoritas, Bapak kan.
Saya bilang, nah, semua ini Tuhan punya. Saya pernah di kantor itu saya duduk, saya bilang, kamu tahu nggak kursi yang saya dudukin ini? Ini bukan saya punya. Ini Tuhan yang punya. Ya. Satu kali Daud mendapatkan sebuah problem yang sangat berat dalam hidupnya, saudara. Daud itu warrior, jago perang. Tidak pernah seumur hidupnya, saudara cek deh di Alkitab. Ini sampai hari ini belum pernah ada orang yang datang sama saya. Pak Daniel ini Daud kalah Pak, terbukti. Setahu saya, saudara, sampai hari ini, saya belajar Alkitab, saya tahu ada beberapa saudara bisa belajar. Coba untuk saudara, try to find out ya, di mana Daud pernah kalah. Daud itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Ini saya tantang ya, kalau ada tolong kasih tahu saya. Enggak pernah kalah dia. Yosua pernah kalah. Ya, yang lain pernah. Setahu saya Daud nggak pernah kalah. Daud dapat problem berat. Apa problem beratnya? Dia menghadapi pemberontak, saudara. Yang membuat dia akhirnya harus keluar dari kota raja. Dan dapat penghinaan bahkan. Siapa pemberontaknya? Yang bisa menjawab dapat sepeda. Siapa pemberontaknya siapa? Hah? Absalom. Siapa Absalom? Anaknya sendiri. Berat gak saudara? Berat. Tapi dia tuh pahlawan. Saudara, Yoab tuh jenderalnya Daud. Dia bilang kasih perintah aja. Bos, tak sikat ini anak kurang ajar ini. Daud bilang enggak. Saudara, ada sebuah buku yang saya udah baca 3-4 kali ya buku itu. Judul bukunya itu The Tale of the Three Kings. Yang artinya apa? Bersatu kita teguh, bukan. Cerita tentang 3 raja. 3 raja itu siapa? 3 raja itu adalah Daud, Saul, dan Absalom. Dia menarasikan, yang nulis namanya Jane Edwards, bukan Jane Hackman. Jane Hackman itu kan bintang film. Jane Edwards namanya. Dia menarasikan bagaimana dinamikanya. Jadi gini, Daud ketika dia masih belum jadi raja, ada Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Daud menghadapinya dengan kerendahan hati, benar gak saudara? Ya, Daud melepaskan haknya ketika kemudian dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Anak buahnya bilang gini, bos ini waktu Tuhan bos, ini Tuhan izinkan, sikat. Ya, ini gak kebetulan bos, ini dia bilang do not touch the anointed. Jangan sentuh orang yang diurapi. Dia begitu respect dengan sebetulnya bekas pemimpinnya. Oke ya, dia berhasil saudara. Karena itu Tuhan meninggikan dia. Ketika kita merendahkan diri, Tuhan meninggikan kita. Tapi itu ketika dia belum punya kekuasaan. Orang kalau belum punya kekuasaan, rendah hati gampang gak saudara? Banget. Ketika dia punya kekuasaan. Jadi intinya buku itu sebetulnya itu aja gitu. Ya, ketika dia punya kekuasaan, Tuhan tes hatinya dia. Kali ini Absalom yang Tuhan pakai. Kira-kira Daud responnya masih sama enggak? Ternyata dia lulus saudara. Sebab dia bilang kayak begini, tahta ini Tuhan punya. Bukan saya punya. Ayo kita ngalah. Dia keluar dari kota raja. Ya, dan Daud menang, saudara. Kalau dia mau lawan Absalom, gampang. Ya, dia ngalah, saudara. Dan saya percaya itulah yang membuat Daud kemudian dapat julukan yang luar biasa. Sekalipun dia manusia biasa juga pernah salah. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, izinkan saya tutup dengan ayat yang terakhir. Ini saudara, lihat ya. Jadi saat kita menyerahkan hak, ketika kita mengalah, ketika kita buang ego, ketika kita mengutamakan yang lain, justru kita mendapatkannya. Ini rumus dari mana? Koden, ini Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 20. Ini ayat luar biasa sekali. Ini ayat, tapi ayat ini jarang dikotbahin saudara. Katanya kepada mereka, nyanya huruf besar, Tuhan Yesus yang ngomong. Setiap orang yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, ia memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena, berarti karena itu kan oleh sebab yang di atas itu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Boleh nggak saya bilang begini? Barang siapa kehilangan nyawanya karena kehendakku. Ya kan? Karena aku. Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nyawa itu segala-galanya buat kita, saudara. Saya bilang gini, saudara mau nggak saya kasih emas 1 kilo? Saya kasih kesempatan 1 minggu untuk saudara nikmati. Tapi mari ngono sampean tak pateni, gelem. Apa artinya emas 1 kilo dengan nyawa? Saya kasih harta yang banyak. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Saya sewa pembunuh bayaran, kamu tak pateni kamu. Kehilangan nyawa. Apa artinya? Life is everything, betul nggak saudara? Dan Yesus bilang, justru ketika kamu kehilangan loh kata dipakai. Enggak dibilang gini, nyawamu tak pinjam sebentar, enggak. Kehilangan. Kehilangan artinya apa? Hilang. Anehnya dia bilang, kamu menyelamatkannya. Ketika kita berkata, dunia kita hancur, kita rugi besar. Kamu sih ngalah. Saya kasih tahu ya, ada game changer saudara. Ada penentu kemenangan. Ada yang berkuasa lebih daripada apapun. Yang sanggup untuk merubah segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dialah Tuhan Allah Raja kita yang berkuasa atas segala-galanya. Bahkan di dalam setiap aspek di kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, saya minta waktu sebentar ya. Ini saya tiba-tiba teringat akan hal ini. Cuman ini sih cerita yang a bit very sensitive ya. Jadi saya coba saya narasikan dengan istilah yang lebih aman ya. Jadi satu kali saya punya kesempatan untuk saya bisa ada di sebuah jabatan yang spektakuler lah buat saya. Kalau saya terima itu, saya bisa jadi gampangnya gini, saya bisa jadi ketua sinode termuda di Indonesia. Which is itu tercatat dalam sejarah ya. Tapi saya tahu itu bukan bagian saya. Saya berterima kasih dengan tawaran yang diberikan. Jadi usia saya waktu itu 35 kalau nggak, sekitar 35 tahun. Usia 30-an jadi ketua sinode kan, wow. Semua teman saya bilang, wah kamu melewatkan ini kesempatan nggak akan datang lagi. Tapi saya tahu ketika saya lepas sesuatu saya dapat yang lebih banyak, lebih besar. Saudara. Ya kan, kalau kamu kehilangan nyawamu, kamu akan memperolehnya. Apa yang lepas dari hidup kita, tangan kita, tidak berarti kemudian itu lepas selamanya, saudara. Prinsip kebenaran itu. Beberapa tahun kemudian lewat, saya diajak Pak Arifin untuk kita start, ya GBI Rock Surabaya. Ada sebuah kasus yang muncul karena tawaran itu. Dan orang-orang yang pernah ada di situ, akhirnya berurusan dengan pihak hukum.
Pak Arifin bilang gini sama saya, itu kalau mbok tompo Den, kamu ndek Polda saiki. Saudara, sesuatu yang kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan menyenangkan. Gini, Amsal bilang ini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju apa saudara? Maut. Ini pesan saya ya, kepada setiap, ini banyak pengusaha muda di sini. Kepada setiap tawaran yang ada, please doakan, bawa kepada Tuhan. Pertimbangkan baik-baik, apakah itu untuk ego saya, hanya untuk keuntungan saya, ataukah ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, dunia itu menawarkan pasti yang baik, yang manis. Mari kita responi semua itu dengan hati yang tulus, pikiran yang lurus, dan di dalam kekudusan. Saya percaya, sudahlah saudara, kalau itu berkat untuk kita, itu tidak akan kemana-mana. Amin saudara. Hari ini kalau saya lihat apa yang kita alami, saya bersyukur. Saya ada dalam damai sejahtera. Saya bisa melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Saya bisa bertemu dengan saudara. I'm so grateful. Bisa berjumpa dengan semua saudara yang ada di tempat ini hari ini. Amin saudaraku. Ya, yang sekalipun khotbahnya panjang, pendek, semuanya tetap tersenyum. Angkat paket perjamuan ini sama-sama mengingatkan kita saudara. Akan apa yang Yesus lakukan buat saudara dan buat saya. Bagaimana kematiannya, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia mengorbankan egonya untuk sesuatu yang jauh lebih mulia. Menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Kami bersyukur sebentar kalau kami makan roti dan minum anggur ini, biarlah kiranya Tuhan, kami juga memiliki spirit yang ada pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti sama-sama siang hari ini. Dia berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sebab itu kita percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan ini sama-sama. Demikian juga dengan dia berkata darah yang dicurahkan. Dicurahkan untuk apa? Pengampunan dosa. Sehingga ada jaminan di dalam dia saudara. Karena dosa membuahkan kutuk. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Karena itu kita percaya cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan materaikan firman kebenaran ini dalam hati, batin dan pikiran kami semua. Biarlah juga lebih dari itu Roh Kudus menyatakan Tuhan lebih jelas, lebih tajam, lebih nyata bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba mengucap syukur, naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin.
Silakan duduk, sudah kita akan dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin terjanji memberi contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectes atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak? Bapak merasa puas. Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dan Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara, saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya. Ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai. Karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini yang aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish, ya. Karena itu Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Royal Family 4 bulan telah kita lewatin dari Januari sampai April. Dan kita memiliki hashtag Extra Miles, masih ingat ya? Dan ini bulan kelima sampai bulan ke-8 yaitu Agustus. Kita akan menantikan dan kita akan
sedang melewati ini, yaitu hashtag yang baru. Saudara penasaran apa hashtag yang baru itu? Ini adalah movement yang baru untuk kita semua ya. Hashtag yang baru adalah low key. Wah, ini bukan musuhnya Marvel, saudara. Low key ini saya perhatikan adalah bahasa gaul Gen Z sekarang. Yang saya pikir low key ini artinya bagus banget. Low key itu apa, saudara? Low key itu gini, kita melakukan segala sesuatu ya dengan tekun, dengan passion, tapi tanpa ingin dilihat orang banyak. Tanpa benar-benar untuk dipamerkan. Jadi benar-benar dengan sederhana, dengan tekun, tetapi apa yang dia lakukan ini dengan sikap perasaan yang gak diumbar-umbar ini hasilnya memberkati orang banyak. Saya lihat Loki ini benar-benar bahasa Gen Z tapi yang very biblical. Loki ini benar-benar di mana kita bisa hidup rendah hati dan ini loh prakteknya. Melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa harus dipandang hebat dan cari validasi banyak orang. Contoh. Kadang-kadang kita ini memberi sesuatu ya, pada orang. Tapi ujung-ujungnya ada hati yang jahat di balik itu. Yaitu apa? Ingin dipandang baik. Jadi di story, aku memberi loh. Itu enggak low-key saudara, itu pingin high profile. Ya low-key itu kalau bahasa jadulnya itu low profile ya, low profile. Nah, ingat enggak juga, bentar aja ya, Matius bahwa Tuhan bilang, kalau kamu berdoa itu jangan kayak ahli Taurat yang petetang-peteteng di tengah, di perempatan dan dia mengangkat tangan dan dia dengan suara keras, Tuhan Allahku, dengan tujuan supaya dipandang bahwa dia orang saleh. Tapi Tuhan suruh kita kalau berdoa, masuk kamarmu, kunci pintunya dan disitulah kau memiliki hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan tanpa dipandang siapapun. So, this is the season, the new season, Loki saudara-saudara. Jadi juga Loki ini juga kita nggak cari sensasi, saudara. Tapi kita cari esensi. Dan itu dimulai dengan intimacy dengan Tuhan kita. Ya, ayat yang menjadi tema yaitu Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Yuk bareng-bareng yuk. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita hidupi low key dalam 4 bulan ini. Live his way, live low key. God bless you. Thank you, Ko Andrew. Wow, Shalom Royal, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Pertama-tama terima kasih kepada Pastor Daniel Yonel Torjaya sebagai lead pastor Rock Surabaya. Saya cukup banyak ya mendapat sesuatu ya dari khotbah ini ya tentang living selflessly yang di Filipi, hidup yang tidak berfokus dengan diri sendiri. Saya percaya tidak ada teladan yang lebih sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi living selflessly ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi persembahan. Kali ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan reguler dan perpuluhan karena di minggu pertama di bulan yang baru. Sebelum itu saya akan memulai dengan doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerah sepanjang hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan, kiranya Tuhan selidiki hati kami apakah persembahan ini memang tulus dari hati kami yang terdalam Tuhan. Berkati sehingga persembahan kami juga bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan dengan teman-teman bisa dijalankan, bisa dengan QRIS. Kemudian ada informasi yang akan saya sampaikan untuk sampah perjamuan kudus nanti bisa dibawa sampai akhir ibadah, bisa dibuang di tempat sampah. Kemudian
saya juga mau menyapa jemaat baru yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah kali ini. Boleh lambaikan tangan, kita mau menyambut saudara-saudara. Oke, semua jemaat yang setia ya. Saya juga mengencourage saudara, bagi yang belum punya gereja lokal bisa sama-sama tertanam dengan kita di ibadah Rock Royal setiap hari Minggu jam 11. Kemudian untuk Komsel ya, kita juga menawarkan untuk para jemaat Royals yang mau lebih tertanam dan bertumbuh bersama-sama, ayo saya encourage untuk join dengan Komsel yang sudah disediakan. Kita ada beberapa titik, bisa dipilih sesuai dengan lokasi yang ada. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa tanya Asher dan juga bisa scan QRIS yang sudah ada. Kemudian setiap hari Rabu kita juga ada acara IG Live di Instagram kita di @royals.surabaya. Setiap hari Rabu jam 12 siang kita akan disegarkan oleh sharing firman Tuhan, review khotbah hari ini yang akan dibawakan oleh saudari Vanessa Evania. Beliau adalah merchandising ministry leader. Oke. Kemudian next week preacher kita juga akan dilayani oleh Pastor David Limanto. Beliau adalah Rock Bali, dari Rock Bali maksudnya. Kemudian ada Believer Class ya. Jadi tahun ini kita juga membuka pendaftaran untuk Believer Class. Believer Class ini adalah spiritual journey yang pertama bagi saudara yang mungkin ingin lebih tertanam dan lebih berkomitmen di gereja kami. Kelas ini terbuka untuk semua jemaat yang ada. Total kurang lebih ada 4 kali pertemuan yang akan dimulai di tanggal 18 Mei sampai 8 Juni. Acara Believer Class ini dilaksanakan setelah ibadah dan juga kita akan menyediakan makan siang supaya bisa on time ya saudara-saudara. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saudara Daniel Saronis dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kemudian untuk, dalam rangka memperingati International Mother's Day, kami Royals akan menampilkan video berupa kumpulan foto-foto yang saudara-saudara sudah kirimkan, ibu dan anak ya, yang dikirimkan via DM Instagram di @royals.surabaya. Nantinya foto-foto yang dikirim oleh saudara akan ditampilkan pada tanggal 11 Mei bertepatan dengan hari ibu tersebut. Dan pengumpulan foto terakhir bisa dikirimkan di sebelum tanggal 7 Mei. Jadi mungkin saudara-saudari yang pengen untuk berpartisipasi dengan mengirimkan foto bisa langsung aja DM di Instagram kita. Selanjutnya setiap awal minggu di bulan baru kita akan melakukan Royal Prayer Night ya. Ini acara baru di bulan lalu. Kemudian sebelum itu saya jelaskan, mari kita saksikan video sebentar untuk mereview RPN yang lalu. Silakan. Oh, maaf saudara. Mungkin ada kesalahan. Oke, untuk video memang dibikin penasaran saudara-saudara. Jadi saudara harus hadir di minggu kali ini ya. Memang ini agak gimmick-gimmick dikit ya. Royal Prayer Night setiap hari Rabu, di minggu pertama di hari Rabu tanggal 7 Mei jam 18.30 di ruang Victory lantai 2. Kami mengajak semua anggota Komsel atau jemaat yang mau join bisa sama-sama kita berdoa dan menyembah. Saya percaya acara ini bukan sekedar acara yang untuk mengisi di tengah-tengah minggu saja, tapi kami percaya bahwa doa-doa dari kita akan memulihkan negara kita Indonesia juga ya, dan para mungkin semua umat Kristen di Indonesia. Dan kemudian disediakan kids session ya, jadi mungkin jemaat yang mau hadir membawa anak, karena ini di minggu-minggu tengah, kita juga menyediakan kids session, nanti juga ada acara buat anak-anak sehingga kita bisa fokus di Royal Prayer Night tersebut. Selanjutnya, hospitality kita, ya kali ini kita diberkati dengan menu santapan bakpao ayam. Oke, kemudian yang terakhir saya mengundang Ko Dodi Sujanto untuk menjelaskan tentang couples workout sesi ketiga. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Hansen. Shalom semua, kita tahun lalu sudah bisa menyelenggarakan puji Tuhan
seminar couples workout. Yang pertama tentang marriage, yang kedua tentang parenting. Tahun ini kita boleh diberi kesempatan lagi untuk melakukan lagi seminar couples workout. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang keuangan, finance, treasury dengan judul Money Vision. Yang diadakan tanggal 31 Mei jam 4 sore. Di sini kita akan belajar bagaimana pandangan Tuhan tentang uang yang excellent di mata Tuhan. Ketika kita mencari uang, ketika kita memakai uang itu, ketika kita berinvestasi, ketika kita menabur bahkan semuanya akan dipaparkan di seminar kali ini. Jadi jangan lupa tanggal 31 Mei jam 4 sore ini terbuka untuk umum. Jadi ajak semua yang ada di hati saudara semua untuk datang bersama-sama belajar. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa yaitu Ivan Tandio. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dari Indonesia yang memulai jaringan bisnisnya dari nol di Melbourne, Australia. Dia mempunyai sebuah holding company, salah satunya di properti. Dia juga songwriter. Dan yang terutama dia aktif dalam pelayanan di Praise Center Church Melbourne. Jadi kita akan belajar bersama-sama, juga ada kids sessionnya. Harga yang untuk biaya pendaftaran adalah 150.000 per couple, disediakan makan malam dan juga ada kids session. Jadi jangan khawatir kalau ada bingung anaknya nanti bagaimana, nanti dititipkan siapa, enggak apa-apa, kita ada kids session. Jadi ayo bersama-sama 31 Mei itu Sabtu jam 4 sore kita akan memulai ya. Satu lagi ya, kami dari gereja ini memberikan penekanan untuk tadi acara yang sempat disebutkan tadi yaitu RPN, Malam Doa Bersama. Jadi kerinduan kami gereja ini untuk pasangan-pasangan muda yang ada di sini, semua keluarga muda di sini, untuk punya gaya hidup berdoa. Kita punya budaya berdoa, kita sama-sama berdoa bersama-sama di hari Rabu 1 bulan sekali. Jadi ini bukan acara yang seneng-seneng untuk games dan sebagainya. Kita fokus, kita mau berdoa. Gereja ini rindu punya pengusaha-pengusaha muda yang berdoa, mama-mama yang berdoa, punya profesional-profesional yang berdoa. Jadi ayo kita sama-sama di hari Rabu, besok lusa kita sama-sama di lantai 2 kita berdoa bersama-sama. Kami tunggu kehadirannya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Koden untuk doa penutup. Saya undang semua untuk bangkit berdiri sebelum kita pulang. Kita akan sama-sama mengucapkan karena ini minggu pertama pengakuan iman GBI. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit ya buat saudara ya. Karena ini udah kadung rada telat biar lapar banget makannya lebih enak ya. Ada satu daerah di daerah, saya kan kelahiran Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Itu ada satu daerah di namanya Hulu Sungai Selatan. Itu unik, itu zaman saya masih remaja ya saudara. Kotanya namanya Kandangan. Di Kandangan itu semua orang, pria terutama itu pasti bawa belati, bawa pisau ya. Saya berpikir mereka bawa pisau itu kan karena jagoan gitu. Nah ternyata boleh tak enggak ini anak ini? Iya. Anak saya cowok 2 ya saudara. Dan dulu saya pikir gini, mereka tuh pakai pisau itu karena jagoan gitu. Ternyata filosofinya kebalik saudara. Jadi orang sana bilang justru kalau orang nggak bawa pisau itu tandanya dia jagoan. Kalau bawa pisau itu tandanya dia harus mempersenjatai dirinya gitu. Kalau jagoan itu nggak perlu bawa apa-apa. Ya, jadi tadi Andrew bilang Loki itu kan sebenarnya kunci rendah ya kalau dalam hal musik ya. Tapi itu juga bicara tentang kerendahan hati. Orang kalau jago itu nggak perlu ditunjuk-tunjukin itu maksudnya saudara. Ya, nggak perlu ditunjuk-tunjukin. Karena itu saya percaya ketika kita belajar untuk kita rendah hati dan menghidupi tadi itu kita nggak utamakan ego kita. Orang kalau hebat, orang kalau ganteng, apa dia perlu pengumuman? Aku ganteng loh, itu narsis namanya. Itu pasti sakit jiwa, betul nggak? Ya, orang lainnya akan mengenali, cakep ya, ganteng ya, gitu. Malah kalau orang bingung aja sama kegantengannya, pasti elek. Ya,
Nah ayo kita sekarang ucapkan sama-sama pengakuan iman GBI ya. Mulai dari kata Alkitab. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Angkat tangan saudara, pulanglah dan semua berkat yang datang daripada Sang Raja, berkat yang terbaik yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Yang melindungi engkau, menjaga engkau dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dari semua sakit penyakit, mara bahaya kecelakaan dan bentuk apapun. Dan biarlah kiranya tangan yang perkasa ini yang menuntun senantiasa membawa hidupmu berjalan di dalam kemuliaan menjelang kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati. Katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.